Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari sifat dasar turunan fungsi aljabar bagian pertama ya. Jadi nanti ada bagian kedua, bagian ketiga, dan insya Allah seterusnya nanti akan kita update. Nah, sekarang kita mempelajari dulu 3 sifat dasar turunan fungsi aljabar. Apa saja itu? Yang pertama, jika K suatu bilangan konstanta dan fx sama dengan K untuk setiap x, maka f aksen x sama dengan 0 ya. Contoh, fx sama dengan 11, maka turunannya atau f aksen x nya itu sama dengan 0. Jadi untuk setiap konstanta itu turunannya pasti 0 ya. Turunan dari min 2 itu 0, turunan dari setengah itu juga 0, turunan dari min sepertiga itu juga 0. Itu ya, bisa dipahami ya. Pokoknya setiap konstanta itu turunannya pasti 0. Kemudian jika n suatu bilangan bulat positif dan fx sama dengan x pangkat n, maka berlaku f aksen x sama dengan n dikali x pangkat n min 1. Contoh, fx sama dengan x pangkat 5. Tentukan f aksen x atau turunan dari fx. Nah, jawab. F aksen x itu sama dengan 5 ya. Jadi 5 dikali x pangkat 5 min 1. Jadi 5-nya ini kita turunkan. Jadi 5 dikali x pangkat ya, pangkatnya dikurangi 1, 5 dikurangi 1, jadi 5x pangkat 4. Contoh lain misalnya ada fx itu sama dengan x pangkat min 3. Berarti f aksen x nya itu sama dengan min 3 kita turunkan, berarti min 3 x pangkat min 3 dikurangi 1 sama dengan min 3x pangkat min 4. Itu ya. Sifat berikutnya, jika f dan g adalah fungsi dan k bilangan konstan, untuk gx sama dengan k dikali fx berlaku g aksen x sama dengan k dikali f aksen x. Nah, contohnya fx sama dengan 3x pangkat 5. Tentukan f aksen x. Nah, f aksen x sama dengan 3 dikali ya, pangkatnya kita turunkan. Jadi 3 dikali 5 x pangkat 5 ya, pangkatnya awal 5 dikurangi 1 sehingga ketemunya 15 ya. 3 kali 5 15 x pangkat 4. Contoh lain misalnya fx itu sama dengan min 2x pangkat 7 ya. Berarti f aksen x nya sama dengan berarti min 2 dikali ya, 7 nya kita turunkan 7, berarti x pangkat 7 min 1, berarti sama dengan min 2 dikali 7 min 14 x pangkat 7 dikurangi 1. Nah, ini ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita ke latihan soal. Tentukan turunan pertama dari fungsi berikut.
fx sama dengan 5 dikali 2x kuadrat plus 4x. Nah, untuk menyelesaikan ini ya, bentuknya kita ubah dulu. Jadi nanti 5 kita kalikan 2x kuadrat, kemudian ditambah 5 dikali 4x. Jadi bentuknya fx sama dengan 5 dikali 2x kuadrat itu 10x kuadrat. Kemudian ditambah 5 dikali 4x 20x. Ini ya. Nah, berarti baru kita cari f aksen x nya itu sama dengan 10 dikali 2 kita turunkan, berarti 2x pangkat 2 dikurangi 1. 2 dikurangi 1 itu 1 ya. Nah, pangkat 1 ini tidak perlu kita tulis. Jadi 10 dikali 2x ditambah ya 20x, turunan dari 20x. 20 kita tulis 20 dikali x, di sini kan ada x pangkat 1 ya. Nah, 1 kita turunkan, berarti 20 dikali 1. Kemudian x pangkat 1 dikurangi 1 ya, sama dengan 10 dikali 2x itu 20x ya. Kemudian ditambah 20 dikali 1 itu 20. Kemudian x pangkat 1 min 1, x pangkat 0 berarti ya. X pangkat 0 itu berapa? X pangkat 0 itu 1 ya. Berapapun kalau pangkat 0 hasilnya adalah 1 gitu ya. Sehingga ketemunya 20x plus 20. Kemudian yang B, fx sama dengan 2x plus 3 dikali 5x plus 4. Nah, ini kita ubah dulu bentuknya ya. Bentuknya kita ubah dulu, kita kalikan, berarti fx itu sama dengan 2x, ini kita kalikan 5x, berarti 10x kuadrat. Kemudian ditambah 2x kita kalikan dengan 4, berarti 8x. Kemudian ditambah 3 kita kalikan 5x, berarti 15x. Kemudian ditambah 3 dikali 4, 12. Sehingga fx nya sama dengan 10x kuadrat ditambah 8x tambah 15x, 23x ditambah 12. Baru kita cari turunannya, berarti f aksen x itu sama dengan 10 dikali 2 kita turunkan 2x pangkat 2 dikurangi 1 ya. Kemudian ditambah ya 23x, turunan dari 23x itu berapa ya? Tadi turunan dari 20x itu adalah 20 ya, berarti turunan dari 23x itu adalah 23 ya. Pokoknya kalau turunan dari 2x ya, ini x nya yang pangkat 1 itu turunannya itu pasti 2 ya, turunannya 2. Kalau fx nya ini ya, berarti f aksen x nya sama dengan 2 gitu ya. Jadi turunan dari min 3x itu adalah min 3. Turunan dari min setengah x, turunannya min setengah. Turunan dari min x, turunan dari min x berapa? Min 1 ya. Nah, kemudian ditambah turunan dari 12. Turunan dari 12 itu berapa? 0 ya. Sehingga ini f aksen x nya, f aksen x sama dengan 10 dikali 2x itu 20x ditambah 23 ini ya turunannya. Kemudian kita lanjut
Tentukan turunan dari fungsi-fungsi berikut. A. Fx sama dengan 3x pangkat setengah. Berarti turunannya f aksen x itu sama dengan 3 dikali setengah, setengahnya kita turunkan ya, setengah x pangkat setengah min 1 sama dengan 3 dikali setengah, 3/2 x pangkat setengah dikurangi 1 berapa? Min setengah. Jadi bisa kita tulis berarti 3/2 x pangkat setengah sama dengan 3/2 x pangkat setengah itu sama dengan akar x. Ini ya. Kok bisa x pangkat min setengah menjadi 1/x pangkat setengah? Ingat bahwa x pangkat min 1 itu sama dengan 1/x ya, sehingga kalau x pangkat min setengah itu berarti 1/x pangkat setengah. Dia bisa dipahami ya. Nah, berikutnya soal yang B. Fx sama dengan 6x pangkat 3/2. Berarti f aksen x itu sama dengan 6 dikali 3/2 nya kita turunkan, berarti 3/2 x pangkat 3/2 dikurangi 1 sama dengan 6/2 3 kali 3 9, berarti 9x pangkat 3/2 itu kan 1/2 mudahnya, 1/2 dikurangi 1 kan setengah ya, jadi 9x pangkat setengah. Nah, kita ubah ke dalam bentuk akar, berarti 9 ya x pangkat setengah itu akar x. Ini ya, berarti 9 akar x. Kemudian C. Fx sama dengan setengah x pangkat 3/2. Berarti f aksen x nya itu sama dengan setengah dikali 3/2 nya kita turunkan, 3/2 x pangkat 3/2 dikurangi 1. Ini sama dengan setengah dikali 3/2, 3/4 x pangkat 1/2 ya, 3/2 itu kan 1/2 dikurangi 1 setengah. Jadi sama dengan 3/4 ya, x pangkat setengah itu berarti akar x. Bisa dipahami ya. Soal yang lain. Tentukan turunan dari fungsi berikut. Nyatakan hasil akhir dalam bentuk akar. A. Fx sama dengan 4 akar x. Nah, bentuk akar ini supaya mudah menurunkannya, berarti kita ubah ke dalam bentuk pangkat ya. Akar x itu tadi x pangkat setengah ya, jadi fx nya fx itu sama dengan 4x pangkat setengah, berarti f aksen x nya itu sama dengan 4 dikali setengah x pangkat setengah min 1 sama dengan 4 dikali setengah itu 2x pangkat setengah min 1 itu min setengah. Masih ingat ya, x pangkat min setengah itu berarti 1/x pangkat setengah. Berarti bisa kita tulis 2/x pangkat setengah. Jadi sama dengan 2/x pangkat setengah, kita ubah ke dalam bentuk akar, berarti akar x. Begini ya.
Selanjutnya soal B, fx sama dengan 6 akar x pangkat 3. Ini kita ubah ke dalam bentuk pangkat dulu, berarti fx nya sama dengan 6 x pangkat 3 ya, pangkat 3 per ya, ini akar ini berarti 2. Berarti f aksen x nya itu sama dengan 6 dikali 3 per 2 nya turun, 3 per 2 x pangkat 3 per 2 dikurangi 1 sama dengan 6 dibagi 2, 3 kali 3 9 x pangkat ya 1/2, 3 per 2 itu 1/2 dikurangi 1/2 sehingga ketemunya 9 akar x ya, 9 akar x. Ini berikutnya fx sama dengan 12 akar pangkat 3 dari x pangkat 4. Nah, kita ubah dulu ke dalam bentuk pangkat, berarti fx nya sama dengan 12 x pangkat 4 per akarnya 3. Ini ya, berarti f aksen x itu sama dengan 12 dikali 4 per 3 nya turun, 4 per 3 x pangkat 4 per 3 dikurangi 1 sama dengan 12 bagi 3 4 kali 4 16 x pangkat 4 per 3 dikurangi 1 itu kan sama dengan 3 per 3 ya, 1 itu sama dengan 3 per 3, berarti 4 per 3 dikurangi 3 per 3, jadinya ketemunya 1 per 3 sama dengan, kita ubah ke dalam bentuk akar, berarti 16 akar ya, akar ya, karena sepertiga berarti di sini pangkat 3 ya, jadi 16 akar pangkat 3 dari x. Mungkin ini saja yang bisa kita bahas. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya, video bagian kedua masih dengan sifat dasar turunan fungsi aljabar. Nanti ada aturan rantai juga ya, bagaimana menentukan turunan fungsi aljabar menggunakan aturan rantai. Nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.